Halo guys, berjumpa lagi bersama kita di YouTube channel Smart Weekend Profesional bersama saya Vicha Chandra Isnani selaku host yang memandu perbincangan kita kali ini. Nah, kali ini kita akan berbincang terkait tindak pidana perpajakan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Stefanus Kurniawan Darmaji. Mungkin teman-teman yang sudah nonton Smart Podcast kita sebelumnya pasti sudah tahu ya sekilas profil Bapak Stefanus Kurniawan Darmaji. Beliau merupakan konsultan kekayaan intelektual dan juga kuasa hukum di pengadilan pajak. Halo Bapak. Halo Mbak Vika. Bagaimana Pak kabarnya? Iya, puji Tuhan baik Mbak Vika. Nah, Pak Stef, kali ini kita berbincang terkait tindak pidana perpajakan. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan dan mungkin contohnya seperti apa Pak? Iya, baik, terima kasih ya. Jadi gini ya Mbak Vika ya, untuk tindak pidana perpajakan sendiri ya, adalah tindakan memberikan informasi yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran kewajiban perpajakannya. Lalu untuk contohnya misalkan seperti menyampaikan SPT yang isinya itu tidak sesuai dengan kondisi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kemudian lalu bagaimana Pak mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak? Iya, jadi sebenarnya DJP itu banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh WP, yaitu bisa dengan cara pemeriksaan pajak, kemudian pemeriksaan bukti permulaan, atau juga bisa sampai nanti penyidikan ya. Dan untuk saat ini ya, untuk semua akses keuangan wajib pajak ya, semua itu dapat dengan mudah dilacak oleh DJP. Jadi sekarang sudah tidak bisa main-main lagi WP-nya ini, seperti itu. Nah, Pak Stefanus, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua wajib pajak itu mengetahui terkait perpajakan. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Pak resiko terjadinya tindak pidana perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak secara tidak sengaja? Iya, jadi pada tahun 2022 ini ya, DJP itu terus meningkatkan penegakan hukum pidana perpajakan yang berbasis pemulihan kerugian pada pendapatan negara ya. Nah, kemudian ini diperkuat juga dengan adanya perubahan beberapa ketentuan, khususnya dalam Undang-Undang HPP ya. Seperti contohnya dalam pasal 44B Undang-Undang HPP ya, yang menjadi salah satu contoh perubahan prinsip ultimum remedium ya, yang semula hanya sampai tingkat penyidikan, sekarang bisa sampai tingkat perkara di pengadilan, seperti itu Mbak Vika. Nah, Pak Stefanus, untuk proses penyelesaiannya sendiri ini harus diselesaikan di pengadilan pajak atau gimana Pak? Kemudian untuk proses pemeriksaannya sendiri itu sebenarnya apakah ada perbedaan dengan proses pemeriksaan tindak pidana pada umumnya? Iya, baik. Jadi banyak masyarakat yang kurang tahu ya Mbak Vika ya, bahwa kalau untuk proses penyelesaian tindak pidana perpajakan itu diselesaikan di pengadilan negeri ya, bukan di pengadilan pajak. Kemudian terkait dengan proses pemeriksaannya sendiri, itu kurang lebih hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yaitu melalui dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang untuk berkas penyidikannya nanti akan diserahkan oleh penyidik PPNS, seperti itu. Untuk sanksinya sendiri bagaimana Pak? Untuk sanksi lebih juga hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya ya, yaitu ada tindak pidana penjara, tindak pidana denda, dan juga tindak pidana kurungan. Dan kalau kurungan ini biasanya diterapkan bagi wajib pajak yang tidak membayar dendanya, seperti itu Mbak Vika. Wah, berarti menarik sekali ya Pak ya, karena pada dasarnya tindak pidana perpajakan ini juga masih belum banyak diketahui oleh wajib pajak Pak ya. Ya, tentunya juga masyarakat luas ya Mbak Vika ya. Ya. Untuk teman-teman yang tertarik belajar terkait tindak pidana perpajakan, SWP menyelenggarakan program pendidikan latihan kemahiran hukum dengan topik tindak pidana perpajakan. Untuk teman-teman bisa dapat mengakses infonya di www.wiloce.id. Kepada Pak Stefanus, terima kasih banyak ya Pak ya telah men-share ilmunya di perbincangan kali ini. Iya, sama-sama Mbak Vika. Demikian perbincangan kita kali ini. Saya Vicha Chandra Isnani. Salam smart dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.